Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan tidak selalu hadir dalam sorak kemenangan. Seringkali ia justru diuji ketika terjadi keberatan, perbedaan, dan sengketa. Pemilu yang berintegritas itu bukanlah pemilu yang tanpa masalah, melainkan pemilu yang menyediakan jalan adil. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Kita tahu ya, di Indonesia ini ya, di negara kita tercinta, pemilu ini kan dilaksanakan dengan prinsip luber dan jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini bukan hanya sekedar slogan semata, tetapi harus dijaga dengan apa? Dengan sistem hukum dan melalui mekanisme keadilan pemilu. Bicara tentang keadilan pemilu tentu ini sangat-sangat menarik ya, dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu terus selalu kita diskusikan bersama. Tentu kita harus ingat bersama ya, keadilan pemilu ini kan tidak bisa hanya dibebankan ataupun menjadi tanggung jawab dari satu institusi saja atau satu lembaga. Tetapi kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya, khususnya di Undang-Undang Pemilu itu ya, di situ kan sudah dijelaskan ya. Ternyata dari pemilu ini, penyelenggara pemilu ini siapa? Ada tiga organ ya, penyelenggara pemilu yang masing-masing dia sudah mempunyai tugas, kewajiban, kewenangan ya untuk menegakkan keadilan pemilu itu tadi. Nah, siapa saja di antara tiga itu? Yang pertama tentu bisa kita sampaikan. Ada Komisi Pemilihan Umum ya, KPU. Ini kita tentu semua sudah sangat-sangat familiar, sudah sangat kenal. KPU ini kan dia diberikan kewenangan ya, tugas oleh Undang-Undang Pemilu ya. Dia melaksanakan ataupun menyelenggarakan pemilu ini secara apa? Teknis. Jadi dari tahapan awal. Kayak sekarang ini ya, ini kan di tahapan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Nanti saat masuk di tahapan pemilu juga seperti itu. KPU dari semua tingkatan dia menjalankan secara teknis, dari pemutakhiran daftar pemilih, lanjut ke pencalonan, kemudian lanjut ke tahap kampanye dan sebagainya sampai di puncaknya nanti penetapan suara secara nasional, berarti ada di KPU nasional, KPU RI maksudnya. Itu jelas dari KPU. Kemudian dari Bawaslu sendiri, Badan Pengawas Pemilu, ini juga mempunyai tugas yang tentu juga tidak kalah berat. Karena Bawaslu aja slogannya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ini sangat-sangat berat slogan ini. Dia jelas mempunyai ataupun memikul di pundak Bawaslu ini ada sebuah beban yang sangat-sangat berat, yang tentu tidak akan bisa terjalan atau berjalan dengan lancar kalau tanpa ini tadi ada kerjasama dari tiga pilar lembaga penyelenggara pemilu, KPU, kemudian Bawaslu. Tugasnya jelas, kita melakukan pengawasan, ada juga pencegahan ya, selalu kita cegah, pencegahan, pengawasan, dan juga endingnya apa? Kalau memang ternyata masih kita temukan ya dugaan pelanggaran pemilu, berarti kita akan melakukan penanganan pelanggaran pemilu, tentu sesuai mekanisme yang ada. Jadi kemudian yang terakhir juga masih ada Pak, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ini menjaga integritas dari para penyelenggara. Bagaimana tugas kewenangan ini tidak disalahgunakan. Ya, ini tugas pokok dari DKPP. Dia mengawal, menjaga etika dari masing-masing pribadi ataupun secara lembaga dari lembaga penyelenggara pemilu. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan pemilu ya, kita di kesempatan kali ini kan kita ngobrol santai tentang bagaimana sih sebetulnya sistem hukum dan keadilan pemilu itu bisa berjalan seiring. Agar apa? Agar keadilan ini bisa kita rasakan bersama. Keadilan pemilu khususnya bisa dirasakan oleh siapapun, baik dia sebagai warga negara yang memilih, ya, hak pilih, ataupun dia juga warga negara yang berhak dipilih, seperti itu. Kemudian kita ketahui ya, teman-teman semua, tadi kita sudah ngobrol tentang tiga penyelenggara pemilu ya. Ini menjadi pilar, tiga ini menjadi pilar yang sangat-sangat kuat untuk menopang berjalannya keadilan pemilu. Nah, kalau kita bicara tentang pemilu, ini juga sudah sangat-sangat jelas. Ini ada klasifikasi yang jelas, bagaimana
kita menegakkan keadilan pemilu tadi. Kan pemilu bukan tanpa masalah ya, tapi pemilu yang menyediakan jalan adil untuk menyelesaikan masalah. Ini tentu menjadi ruang yang harus kita pahami bersama. Kita ketahui ya, di sebuah penyelenggaraan pemilu itu sudah ada klasifikasi yang jelas. Apa maksudnya? Kita kenal ada pelanggaran pemilu, ya, ada juga sengketa pemilu. Kalau bicara tentang pelanggaran pemilu, ini ada pelanggaran administratif, ya, pelanggaran yang berkaitan dengan prosedur, mekanisme, tata cara, ya, yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Dan juga ada pelanggaran etik, kode etik. Tadi di awal sudah kita singgung, siapa yang menegakkan saat ada etika dari penyelenggara ini yang dinilai melenceng dari norma yang sudah ada. Jadi tugas DKPP itu ya, ini jelas, ini sudah dibedakan klasifikasi ini. Kemudian ada juga pelanggaran tindak pidana pemilu. Ini juga sangat-sangat jelas, misalnya berkaitan dengan yang selama ini sering kita dengar, berkaitan dengan politik uang. Ini tindak pidana pemilu. Siapa yang menyelesaikan? Di sini ada sentra penegakan hukum pemilu, atau selama ini kita kenal dengan sentra Gakumdu ya. Di sini ada 3 institusi, ada dari Bawaslu, ada dari kepolisian, dan juga ada dari kejaksaan. Ini jadi klasifikasi ini sudah jelas. Kemudian bagaimana dengan sengketa? Kadang kita masih kesulitan ya membedakan sengketa. Kadang kita lihat ada yang di Bawaslu. Kok di berita misalkan, saat kita melihat berita di televisi ataupun membaca media, kok ini kok sengketanya di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga memang ada perbedaan yang harus kita sampaikan ya. Kalau sengketa di Bawaslu ini kan sengketa proses, jadi sengketa yang terjadi selama proses ya, dari proses pemilu ini berjalan dia ada sengketa. Ini kita lihat khususnya di pasal 467 ya, ataupun pasal 466. Jadi sengketa itu terjadi ya, sengketa pemilu ini terjadi karena apa? Bisa terjadi karena antar peserta pemilu dan juga antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sebagai apa? Karena apa? Karena dikeluarkannya surat keputusan dari KPU. Ya, KPU dari segala tingkatan, baik KPU RI ataupun provinsi ataupun kabupaten. Nah, di sini bagaimana bisa memastikan ini, ruang ini kalau terjadi sengketa? Makanya sistem hukum sudah mengatur di sini. Hukum pemilu sudah memberi ruang di situ. Di pasal 466 sudah dijelaskan yang dimaksud sengketa itu kayak itu tadi. Antara peserta dengan peserta ataupun peserta dengan penyelenggara. Dalam hal ini KPU. Sudah ada ruang untuk apa? Manakala ada peserta pemilu yang merasa dirugikan misalkan, hak politiknya merasa diperlakukan kurang adil ataupun dirugikan misalkan, dia mempunyai ruang untuk memperjuangkan ini. Di mana ruangnya? Sudah disediakan oleh Undang-Undang Pemilu untuk menyelesaikannya di Bawaslu. Ya, kita lihat di pasal selanjutnya, di pasal 467 di situ ada, sampai pasal 468 di situ semua sudah diatur. Bagaimana Bawaslu diberi kewenangan yang besar untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa di situ. Ini di Bawaslu. Kemudian kalau yang di Mahkamah Konstitusi itu berkaitan dengan sengketa proses ya. Jadi sengketa proses ini sudah dinyatakan ada, misalkan pemilu ya, KPU RI sudah menetapkan ya, suara terbanyak misalkan. Nah, berkaitan dengan perselisihan ini saat ada peserta pemilu yang merasa suaranya kurang banyak misalkan, atau suaranya tidak bisa nomor 1 misalkan, dia mempunyai ruang untuk memperjuangkan ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi semua ini sudah mempunyai ruang sendiri-sendiri, jalur masing-masing. Jalur menuju keadilan pemilu itu ada ruang. Biar apa? Biar tertib, tidak saling tumpang tindih, dan berkepastian hukum. Kalau terjadi pelanggaran administratif, ya Bawaslu yang menyelesaikan. Ruangnya sudah jelas, nggak bisa, mau ke kepolisian nggak bisa. Mau nggak mau ya ke Bawaslu. Kode etik, berarti larinya ke DKPP. Tindak pidana pemilu, politik uang misalkan, ya lapornya di Bawaslu, bukan di kepolisian, bukan di Polres misalkan. Kalau kita di kabupaten ya, setingkat kabupaten kan Polres. Tidak bisa. Ini sudah mempunyai ruang sendiri, sudah diberikan ruang tersendiri agar kepastian hukum ini bisa berjalan, bisa dicapai.
Jadi bisa tertib, tidak saling tumpang tindih ya. Sengketa juga seperti itu. Oh, sengketa proses berarti di Bawaslu selama tahapan proses. Ini misalnya apa? Pencalonan misalkan, partai politik misalkan. Dia dinyatakan tidak memenuhi syarat ataupun calon legislatif dari partai politik tertentu misalkan. Dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS misalkan. Dia mempunyai hak, mempunyai ruang untuk memperjuangkan keadilan. Dengan apa? Mengajukan itu tadi, dia membawa surat keputusan yang menyatakan bahwa dia dinyatakan tidak memenuhi syarat, dia dibawa ke kantor Bawaslu untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Itu di Bawaslu. Kalau proses sengketa proses berkaitan hasil sudah tadi di MK ya. Sekali lagi, tapi hukum pemilu ini tidak cukup hanya di atas kertas ya, tidak cukup seperti itu. Pasal-pasalnya sudah jelas misalkan, ketentuannya sudah sangat lengkap, tidak lagi multitafsir, tidak cukup hanya di atas kertas. Tapi hukum pemilu ini sendiri tentu harus kita jalankan dengan prinsip-prinsip apa? Ya tentu kita harus independen, imparsial, transparansi, dan akuntabel. Kalau ini tidak bisa kita jalankan, ya niscaya kepercayaan publik akan roboh, akan runtuh. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ya, pemilu yang berintegritas ini bukanlah pemilu yang sempurna, ya, bukanlah pemilu yang sempurna, melainkan pemilu yang berani mengoreksi dirinya sendiri, ya, berani mengoreksi dirinya sendiri. Artinya itu tadi, manakala terjadi kekeliruan, keberatan, perbedaan dan sebagainya, ya itu tadi sudah disediakan ruang-ruang untuk mengoreksi. Jadi ada ruang, ya, ada ruang bagi seluruh warga negara untuk memperjuangkan keadilannya, khususnya di saat pemilu seperti itu. Jadi ngobrol kita saya kira tidak cukup panjang, tidak perlu panjang-panjang, tapi kita ngobrol santai. Nantinya kita hanya sekedar menyampaikan ataupun mengulang, sebetulnya hal kayak ini kan sudah sering kita obrolkan ya. Jadi memang kadang kita cuma lupa seperti aja. Jadi pada akhirnya selama ruang ya, selama keadilan pemilu ini diberi ruang ya, sekali lagi, selama keadilan pemilu diberi ruang, maka demokrasi ini akan terus bernapas. Ya. Dan selama suara rakyat dihormati, maka pemilu akan tetap bermakna. Jadi mungkin itu ya yang bisa kita obrolkan. Sekali lagi, memang kita di lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu ini, tanggung jawab besar ada di pundak kita. Ya, bagian dari 3 pilar ini tadi. Bagian dari 3 pilar untuk menuju keadilan pemilu. Ya. Cukup itu dulu ya, terima kasih. Semoga apa yang kita obrolkan di kesempatan kali ini bisa menambah wawasan kita bersama. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita selalu mendapatkan kemudahan, kesehatan, dan pada akhirnya semua ibadah kita selama di bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.